Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Oke, kali ini saya akan mengupdate kembali untuk perkembangan Bitcoin ya teman-teman. Dimana kita lihat tadi pagi Bitcoin sempat breakout dari resisten yang kemarin saya buat ya di sini, karena Bitcoin membuat suatu candle yang cukup bagus di sini, bullish engulfing candle, dan menembus resisten yang ada di 3330 kemarin di sini ya. Oke, karena di situ juga bertepatan dengan EMA ribbon yang ada resisten EMA ribbon ya. Oke. Kemudian setelah membuat bullish engulfing di sini, kemudian Bitcoin breakout sampai 31.000 ya di sini teman-teman, tetapi nggak lama Bitcoin langsung kembali lagi menyentuh supportnya ya di 30.200. Oke, kenapa Bitcoin pump and dump? Karena ada beberapa faktor dari CPI yang ada berdasarkan data yang keluar, selalu begitu ya untuk Bitcoin, keluar data terus ada pump and dump. Memang seperti itu mainan Bitcoin, mudah sekali digoreng sama para whales. Kemudian setelah breakout pump menguji resisten pada 31.000, kemudian retest kembali pada trendline resisten yang tadinya sudah jebol di sini, garis kuning putus-putus ini ya di 30.200, kemudian sedikit mantul kembali dan sekarang berada di atas EMA ribbon. Oke, selanjutnya apa Bitcoin yang akan dilakukan? Saya menemukan sebuah pola baru di sini ya teman-teman pada Bitcoin tentunya, tetapi pada time frame yang lebih besar, karena saya cenderung suka pada time frame yang lebih besar. Kenapa? Mau misalnya seperti ini ya teman-teman, mau di time frame 15 menit ataupun 1 jam itu ada candle yang sangat-sangat bullish, mau itu bullish divergent atau bullish engulfing atau ada morning star, apapun itu kalau di time frame 15 menit atau 1 jam itu akan tidak berdampak banyak bagi jangka panjang. Itu maksudnya ya. Jadi di sini kenapa saya lihat pada time frame yang lebih besar, karena saya lebih patuh pada time frame yang lebih besar, di mana kategori time frame yang lebih besar yaitu adalah time frame monthly atau weekly. Paling enggak itu daily kemungkinan masih bisa, tapi harus banyak pertimbangan. Tapi kalau untuk monthly atau weekly kita bisa sepatutnya patuh dengan kedua time frame tersebut. Untuk sebelumnya saya mengatakan ada sebuah skema ya teman-teman, di mana skema itu ada kemungkinan akan terjadi. Jadi kita masih menunggu ya, di mana skema dari week of market cycle di sini juga sedang berlangsung, karena harus menembus resisten pada area 31.000 tentunya untuk melanjutkan ke resisten selanjutnya di area 40.000, atau bisa juga sampai ke area resisten yang di sini ya di area 47.000 sekitar situ untuk week off. Kemudian di sini kita coba lagi, saya menemukan sebuah pola baru untuk Bitcoin. Oke, dimana pola ini cukup familiar bagi kita semua tentunya, karena pola ini juga menjadikan suatu movement baru bagi Bitcoin ke depannya jika sampai pola ini dapat bekerja. Oke, saya buat dulu polanya, karena di sini saya menemukan sebuah pola cup and handle pattern ya teman-teman. Mungkin saya ganti dulu ya untuk warnanya biar agak bagus dikit. Oke, kita pakai hijau aja ya, soalnya ada di bawah dan kita berharap semua untuk sebuah kenaikan.
Oke, kemudian ini suatu cup handle ya, saya lihat di sini bisa kita artikan sebagai suatu pola karena di sini kita mendapatkan sebuah presisi dari cup and handle ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat ya. Di sini pada cup yang pertama, pada area sini ya, kita membuat satu cup besar dan di sini ada cup kecil untuk handle-nya. Jadi di sini adalah suatu pattern untuk pattern yang namanya cup and handle. Nanti mungkin akan saya buat video tersendiri mengenai gimana sih cara membuat, cara membaca atau cara mengidentifikasi kalau itu adalah suatu pattern dari cup and handle, dan juga banyak pattern-pattern lain. Nanti mungkin saya akan jelaskan per video ya, biar lebih mudah dipahami, tidak tercampur-campur. Oke. Kemudian di sini udah ada cup and handle ya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana cara kita menghitung atau melihat atau menganalisis dampak dari cup and handle di sini? Nah, cukup simpel sebenarnya teman-teman ya. Kita cukup narik garis aja dari top atau high dari zona cup ini sampai ke bawah sini ya teman-teman, ke bawah. Jadi dari top sampai bottom kita tarik garis aja biasa, tarik garis seperti itu. Kemudian kita copy aja teman-teman. Nah, kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, jadi ini adalah target dari cup and handle jika formasi atau pattern ini mampu untuk bekerja. Nah, kita sekarang lihat di mana target ini berada. Nah, kita lihat bahwa bukan kebetulan, cuma kok ya bisa pas gitu loh dengan resisten yang ada di sini ya teman-teman. Pada resisten 46 47 di sini ya, jelas ini adalah sebuah resisten karena di situ ada suatu breakdown dari Bitcoin sebelumnya karena tidak mampu untuk melanjutkan uptrendnya kembali. Nah, di situ akan menjadi sebuah resisten kunci ya untuk Bitcoin dari cup and handle formasi di sini. Jadi cukup menarik di sini karena ada sebuah formasi lain atau skema lain di samping dua skema yang saya bahas dari kemarin ya, dimana di sini ada dua buah double top pada area 31.000 sampai 30 sampai 31.000 ini ada double top, dan juga di sini ada bull flag ya, ada bull flag pattern di sini. Nah, kemudian dari dua skema tersebut kita juga sekarang mendapati ada skema baru ya teman-teman. Kita lihat di time frame 1 week di sini sangat jelas bahwa kita mempunyai tambahan pattern di sini, bahwa kita mempunyai cup and handle. Jadi kita asumsikan seperti ini ya teman-teman. Satu, kita punya formasi bullish. Oke. Yang kedua ada formasi bearish. Pada formasi bearish kita punya double top pada time frame ya, itu relevan ya, bisa 4 jam bisa dilihat juga untuk double topnya, pada satu hari juga bisa, satu minggu juga bisa. Jadi kita nggak usah kasih time frame aja ya. Kemudian pada formasi bullish kita punya yang pertama adalah bull flag. Kemudian yang kedua adalah cup and handle. Oke, jadi kita punya sekarang punya dua buah skenario ya, skenario dari bullish ataupun bearish yang pokok untuk sekarang ini ya.
bullishnya kita punya bull flag di sini. Pada area ini kita punya bull flag ya. Dimana tadi tulisannya ya? Saya cari dulu di atas sepertinya. Oke, saya kecilkan, taruh di sini biar agak lebih jelas. 20. Oke. Yang pertama kita punya bull flag di sini jelas ya teman-teman. Oke, pada area ini kita punya suatu bull flag yang terjadi di sini naik turun dan kita menunggu suatu breakout ataupun breakdown. Kalau breakout berarti adalah terjadinya atau kita akan melihat suatu pattern yang namanya bull flag ya. Oke. Kemudian kita punya cup and handle yang tadi kita bahas ya. Di sini kita punya cup and handle. Di sini kita punya cup and handle. Jelas sekali ya untuk cup hijau yang besar dan handle yang kecil, dan kita punya target dari cup and handle di 47.000 atau 46.000 kurang lebih di situ ya. Oke. Kemudian kita punya formasi bearish juga, skenario bearish maksudnya ya. Di sini ada dua buah double top di area 31.000. Oke, jadi seperti itu. Ini yang harus dipahami dulu. Kita punya 3 buah formasi, 2 untuk bullish dan 1 untuk bearish. Kemudian mana yang akan terjadi? Tentunya kita harus menunggu konfirmasi ya teman-teman. Kita harus menunggu konfirmasi lebih pada time frame 4 atau 1 hari untuk jelasnya, untuk validasinya ya. Jadi entah di time frame 4 jam atau 1 hari itu wajib close di salah satu posisi, yaitu di atas 31.000 atau di bawah 30.000. Itu adalah penentuan arah selanjutnya untuk Bitcoin. Jadi tunggu salah satu itu breakout ataupun breakdown, baru mungkin kita bisa untuk open posisi. Kalau untuk sekarang bisa, tetapi kita harus harus pasang stop loss dengan bijak ya, karena tanpa stop loss itu akan sangat berisiko fatal atau berisiko besar sekali untuk kedepannya, karena sangkut itu nggak enak nunggu sangkut ya teman-teman. Tentunya udah pernah pada sangkut kan, saya juga pernah. Tetapi untuk seiring berjalannya waktu, saya sekarang ini sangat patuh sekali dengan yang namanya stop loss, karena untuk menjaga manajemen money supaya sehat dan bisa teratur. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk analisis Bitcoin untuk hari ini, dengan adanya formasi atau skema baru dari Bitcoin, yaitu adanya cup and handle di sini ya teman-teman. Oke. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.